saya share screen saja ya. Oke. Ini. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Oke. Kita mulai. Oke. Ini yang pertama yang gerak lurus itu yaitu kurva-kurva itu ya. Jadi sekarang mulai dengan yang lebih kompleks, gerak apa namanya? Gerak peluru ya, gabungan gitu ya. Ini tampilannya kayak kemarin ya, Pak ya, nggak bisa full ya? Oh, nggak bisa full. Nah, nggak bisa full. Oh, kok gitu ya? Eh, Yang kelihatan yang seperti apa? Kelihatan ada dua, ada next slide, kemudian ada. Oh, kok yang gitu ya? Sebentar. Settingnya mestinya full gitu ya. Dia apa? Yang di Ini. sebelahnya tuh ada kecil gitu, next Nah, slide. Gitu. Ini full. Cuman dia kecil. Full cuma kecil dia. gitu ya. Sebentar. Settingnya salah nih. Supaya enak. Sekarang full. Iya, sekarang full, Pak. Oke. Oke. Ya, ini sebuah koin dijatuhkan ke dalam sumur. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T, kecepatan gelombang V, percepatan gravitasi G, nyatakan kedalaman permukaan air dalam T, V, dan G ini ya. Nah, di sini sebenarnya ada dua fenomena ya. Penjalaran. Nah, yang pertama itu adalah gerak jatuh koin ke dalam sumur. Yang kedua, penjalaran gelombang. Nah, coba kita lihat. Nah, ini seperti itu ya. Kita bisa dapatkan bahwa koinnya jatuh dulu ya. Sampai sini menyentuh permukaan air, kemudian muncul gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi ke atas sampai ke itu ya. Jadi di sini ada dua fenomena yang gerak jatuh ini kita bisa tuliskan ini waktunya adalah T1. Itu apa yang T1 itu adalah kan persamaan gerak jatuh yang kita hafal biasanya apa A dengan
setengah GT kuadrat ya. Pas ada setengah GT kuadrat, ini T1, jadi T-nya itu adalah akar 2H per Q. T1-nya ya, ini waktu untuk koin jatuh. Nah, ini kalau kita, misalnya nih, kalau H-nya itu sekitar 20 meter, maka T1-nya itu 2 sekon ya. 20, jadi 40 per Q, Q-nya 10, jadi T1-nya ini supaya kita punya bayangan. Kemudian T2 itu adalah waktu penjalaran suara ya. Nah, ini kecil sekali karena di sini adalah H dibagi V ya. Dengan catatan V-nya itu adalah sekitar 340 meter per sekon. Jadi kalau H-nya itu 20 meter, T2-nya itu sekitar 20 dibagi 340 menjadi 1 per 17. Ya. 1 per 17 itu sekitar 0,05 sekian gitu ya. Sehingga kira-kira kalau H-nya 20 itu T itu T1 tambah T2 itu kira-kira 2,05 sekon ya. Jadi kecil ini tambahannya itu ya. Nah, ini supaya punya bayangan tuh. Supaya punya bayangan bahwa sebetulnya untuk kedalaman yang tidak terlalu besar, itu koreksinya itu tidak terlalu besar ya. Nah, baik, kemudian kita mau, kok nggak bisa? Ya. Kita mau merumuskan lebih lanjut. Ini kurang stabil nih. Ya. Jadi sekarang perumusannya T itu adalah T1 tambah T2 sama dengan akar 2H per Q ditambah H per V ya. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan ini, yang mau dicari itu hanya apa ya? H itu apa? Nah, karena itu di sini kita bisa menuliskannya itu, yaitu di sini ada akarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari H-nya ini kan harus dikuadratkan. Nah, triknya supaya kalau ini dikuadratkan suku kanan itu pasti ada beberapa detik. Sehingga kita pindahkan ini T min H per V dengan akar H per Q. Nah, ini kalau dikuadratkan jadinya adalah T kuadrat ditambah H kuadrat per V kuadrat. Nah, ini dikurangi 2 HT per V ya. Itu sama dengan 2H per Q. Nah, kita lihat realitanya ya. Di sini ada
2H per G ada H kuadrat per V kuadrat. Yang mengandung H-nya itu ya. Nah, jadi kalau V itu jauh lebih besar daripada kelajuan ini ya, VG itu ya. Ya kan, V itu jauh lebih besar dari VG ya. V akibat gravitasi gitu ya. Nah, akibatnya H kuadrat dibagi V kuadrat. Nah, ini V kuadratnya jauh besar sekali jadinya. Sehingga kita bisa di sini ya, untuk kalau kita masukkan unsur kuadratnya itu nanti dia munculnya itu di digit ke-4 ini ya. Jadi 2,05 sekian-sekian itu munculnya, koreksinya segitu. Jadi tidak signifikan ya. Jadi yang signifikan di sini ini itu munculnya dari yang lain itu ya, dari sini dan sini. Ya, dari sini, dari dua ini ya. Sehingga karena V jauh lebih besar dari VG, maka H kuadrat dibagi V kuadrat itu bisa diabaikan. Tapi kalaupun tidak mau mengabaikan itu, bisa saja kita tuliskan persamaan kuadrat gitu ya. Nah di sini apa namanya? Salah satu ide pentingnya itu hilang. Oh ini. Nah, ya. Bahwa fenomenanya ini ya, supaya si murid juga tahu fenomenanya ini demikian, sehingga kalau kita mau mempermudah ini bisa diabaikan, gitu ya. Diabaikan yang faktor V H kuadrat dibagi V kuadrat, karena V kuadratnya jadi besar sekali ya. Ingat ini V-nya 340 meter per sekon, sementara kalau ini sekitar 20 meter, ini kan VG sekitar 20 meter per sekon gitu ya. Sehingga persamaannya kita dapatkan kita pindahkan T kuadrat sama dengan ini pindah ke kanan ya, 2H T dibagi V ditambah 2H per G, atau sama dengan kalau kita pindahkan 2H kita 2H ya, berarti ini T per V ditambah per G, atau sama dengan 2H ini disamakan itu ya, jadi GT per tambah V, GT tambah V dibagi GV. Nah ini apa namanya, aljabar biasa saja ya. Sehingga nanti H-nya tinggal kita masukkan H-nya apa ya. Di bawah nih. H-nya adalah sini aja ya. Pakai warna yang lain. Sama dengan T kuadrat kalikan GV dibagi 2 GT
plus V ya. Nah ini jawaban seperti ini sudah memadai ya untuk Olimpiade. Jadi tidak sekedar kita masukkan saja dapat hak dari persamaan ini persamaan kuadrat ya, boleh aja itu ya. Tetapi salah satu poin penting adalah bahwa kecepatan kelajuan bunyi jauh lebih cepat dibandingkan kelajuan koin tadi ya, sehingga kita boleh menyederhanakan gitu ya. Dan ini salah satu poin yang penting itu dalam mengambil keputusan ini ya di dalam Olimpiade itu ya. Jadi tidak sekedar matematis, tapi kita lihat fenomenanya ya, tahu fenomena bunyi, tahu fenomena gerak jatuh dipadukan. Nah, jadi koreksinya cukup di seperti ini ya. Nah, kita bisa cocokkan itu ya. Kalau T-nya itu 2,1 sekon misalnya, nanti dimasukkan ke dalam persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa H-nya sekitar 20 meter gitu ya. Dengan ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Ya. Jadi ini salah satu poin penting ya, ternyata di di kunci jawaban yang diberikan itu seperti ini gitu ya. Kenapa tidak diambil dari persamaan ini ya? Semuanya utuh gitu ya. Sekali lagi ini ya poin pentingnya ya. Ini utuh jadi persamaan kuadrat ya. H kuadrat per V kuadrat, kemudian dikurangi 2H kalikan sini ada T per V kalikan seper G ya, ditambah T kuadrat sadar 0 kan itu persamaan kuadrat ya. Jadi ini bisa dibuat H kuadrat itu misalnya ya AH kuadrat tambah BH tambah C dengan 0 ya, itu ya. Dan diselesaikan kan bisa kan itu ya, pakai rumus ABC yang seperti Pak Asep itu ya, itu boleh, demikian boleh gitu ya. Tapi itu sekedar aljabar jadinya. Nah di sini justru pengetahuan tentang gelombang bunyinya itu dibandingkan dengan gerak jatuh itu ingin dilihat bagaimana pemahamannya ya. Jadi tidak sekedar pemahaman aljabar, pendekatan aljabar saja ya. Sehingga dapatnya kan lebih mudah juga gitu ya. Kalau di dalam pengukuran itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena faktor nanti kalau kita masukkan faktor yang kuadratnya ini itu kecil sekali itu ya, pengaruhnya kecil sekali itu. Nah begitu penjelasannya di situ ya. Oke, nomor 2. Ini saya penasaran nih sebentar ya. Stop share dulu ya. Jadi saya tanya anak saya. D. Minta tolong sebentar, Bu. Enggak nyala. Sini.
Oh ini. Ya, sudah yang terlihat seperti apa di sana? Halo, Iya, Pak. yang terlihat terpisah dua atau Eh, full screen? Enggak full screen sih, tapi enggak terpisah dua, cuman kecil, Pak. Belum besar. Oh, belum besar ya. Iya, belum. Oh, kok gitu ya? Bentar, tadi gimana tuh? Ya, ini screen. Nah, kalau gini full screen enggak? Sudah Pak, sudah full screen. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Coba lagi. sekarang? Oh, kecil lagi, Pak. Tadi sudah Oh, full kecil screen, lagi. sekarang kecil lagi. Oh iya, benar. Oh gitu ya. Swap. Oke, Pak. Sudah oke. Oh gitu. Ya, sudah oke. Oh, jadi full screen ya sekarang ya. Oke, ini Ya. sekarang. Jadi 02 ya. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 6,25 meter di atas tanah. Bola dipantulkan secara elastik oleh bidang miring yang ada di bawahnya seperti gambar di samping ini. Dianggap pemantulannya sudut datang dan sudut pantul. Ya. Hitung kelajuan bola sebelum dan sesaat setelah menembus bidang miring. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa dia bola itu akan datang pada saat datang itu ini ya. Nah, ini sini dia sebelum menumbuk arahnya kan ke bawah ini ya. Nah, jadi ini kita bisa langsung pakai rumus
V sama dengan akar 2GH ya. Ini sudah biasa itu ya. V-nya ini. V sama dengan akar 2GH. So, dengan akar 2 kalikan Q-nya diangkat 10, H-nya adalah 6,25. Berapa ini? 12,5, 25. Jadi V-nya itu adalah 5 meter per sekon ya. Ini bukan 5 meter ya. 6,25 ya. Oh, ya betul. 6,25 di atas tanah ya. Salah ini. Harus teliti ya. 6,25 di atas tanah, sementara ada bidang miring ya. Sehingga dia itu seperti gambar ini ya. Jadi jarak ke bidang pantulan itu adalah 5 meter berarti ya. Nah, ini 1,25 itu adalah ketinggian di sini. Sehingga ini 5 meter. Akar 2GH hanya itu 5. Hanya itu 5, sehingga kita dapatkan P-nya itu berapa itu? P-nya kita dapatkan 10 meter per sekon ya. P 110 ya. dengan akar 2 GH dengan akar 2 kalikan 10 kalikan 5 dengan 5 dengan 10 ya, 10 meter per sekon ya. Kemudian dipantulkan ya, berarti di sini sudut datangnya itu 45 derajat ya. Karena ini 45 gitu ya, ini tegak lurusnya, jadi ini sudut datanya 45, sudut pantulnya 45 juga. Sehingga setelah dipantulkan, karena elastik dia, bukan elastik, atau biasanya kalau di SMA disebut elastik sempurna gitu ya, supaya mantap gitu ya. Nah, berarti tidak ada energi kinetik setelah tumbukan yang hilang, energi mekaniknya tidak ada yang hilang. Maka setelah tumbukan juga 10 meter per sekon itu yang itu ya, yang itu. Nah, kemudian gerak apa? Selanjutnya dia gerak peluru. Gerak peluru kecepatannya 10 meter per sekon. Arahnya mendatar. Arahnya mendatar. Jadi di sini kita bisa dapatkan di situ ya, kombinasi dari gerak peluru itu kombinasi dari gerak lurus dan gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi pada arah X gitu ya, pada arah X itu geraknya itu adalah GLB ya, yaitu X dengan V0 sininya, ini V0 ya, kalikan T ya. Nah, T-nya dari mana? Kita bisa dapatkan pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu kita ambil saja arah ke bawah positif ya. Percepatannya kan G ya. Jadi pada sumbu Y itu H atau Y ya, ketinggian sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2 Y per Q. Nah, ini Y-nya 1,25 ya. Y-nya itu 1,25. Jadi kita dapatkan T-nya, yaitu T untuk sampai ke tanah ini
Ini ya, ini adalah akar 2Y 2,5 dibagi 10 sama dengan akar 0,25 dan 0,5 kon ya. Nah ini T-nya itu tinggal dimasukkan ke sini. Jadi X-nya itu adalah V0 10 kalikan 0,5 sama dengan 5 meter. Jadi kita temukan X-nya 5. Nanti bisa diperluas nih. Di soal Olimpiade tahun berapa itu pantulannya kompleks itu ya, mantul-mantul gitu ya ke bawah sampai berapa tingkat gitu ya. Nah ini lebih ramai ya, tapi dasarnya seperti ini. Dasarnya sama seperti ini ya. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3. Nah, ini mulai lebih kompleks ya. Ini soal OSN tingkat kabupaten kota Medan tahun 2005, 2006, nomor 5. Seorang pemain ski melompat dengan sudut 37 derajat dengan laju V0 10 meter per sekon. Ia mendarat dan menempuh jarak sejauh L ya, pada bidang miring ya. Jadi ini jarak yang disebut sini bukan panjang lintasan yang melengkung, tapi jarak dari titik ini ya, bukan panjang lintasan di sini, jarak dari titik awal sampai di bidang miring. Ya. Bidang miringnya 45 derajat ya kemiringannya. Asumsikan G 10 meter per sekon kuadrat dan sin 30 derajat sama dengan 0,6 ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini sama juga ya. Kita bisa bagi geraknya menjadi 2, GLB dan GLBB. Nah, jadi ini ada GLB, ada GLBB ya. Pada sumbu X itu GLB ya. Nah, di sini kita bisa ambil di sini ya. V0X-nya itu adalah V0 cos theta, ini sama dengan berapa nih? V0 cos theta-nya itu 0,8 ya. Jadi 8 meter per sekon ya. 8 meter per sekon, V0-nya berapa tadi? 10 ya. Jadi ini 8 meter per sekon. Sedangkan pada arah Y-nya itu kecepatan awalnya V0 sin 37 derajat sama dengan 6 meter per sekon. Jadi angka-angkanya sudah ada. Kita bisa tuliskan di sini pada sumbu X GLB ya. X dengan V0 cos theta kalikan T ya. Jadi persamaannya adalah 8T. 8 kalikan T-nya. Jadi ini persamaan parametrik namanya ya. Ada sumbu X, ada di sumbu Y. Dua-duanya dikaitkan dengan waktu yang sama. Nah, sumbu Y karena ini ke bawah ya, gitu ya. Salah satu yang bisa memudahkan kalau kita ambil arah ke bawahnya itu positif ya. Ke bawah positif, ke atas negatif. Berarti persamaannya itu ya. Y
titik nolnya kan di sini ya, titik nol ya, titik nol. Berarti Y nolnya 0, kecepatan awalnya ke atas, negatif ya, arah ke bawah positifnya. Kalau kita mau arah ke atas positif juga boleh aja, nanti tinggal dibalik saja persoalannya. Jadi sini minus V0 sin 37 derajat situ tambah setengah GT kuadrat nih, tambah karena G-nya ke bawahnya. Jadi kalau kita masukkan ini adalah 6 ya, tadi 6 meter sekon, sehingga ini adalah minus 6T ditambah G-nya 10, 5T kuadrat. Itu Y-nya ya. Jadi kita punya dua persamaan ya. Dua persamaan. Di sini, karena di sini sudutnya 45 derajat, berarti X sama dengan Y ya. Jadi X sama dengan Y, ini sama. Ya. Gitu kan. Ini Y, ini X. 45 derajat. Berarti persamaannya X sama dengan Y. Maka kita bisa masukkan 8T sama dengan min 6T plus 5T kuadrat. Atau kita dapatkan 5 T-nya bisa dicoret ya. Jadi 5T sama dengan 14 ya. Tinggal masuk saja ini ya. Ini 14T ya. Atau kalau gitu ya. 5T kuadrat sudah 14T ya. Atau 5T sama dengan 14. T-nya sama dengan 2,8 sekon. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu L-nya ya, situ ya. Tadi yang dicari itu L-nya ya. Tentukan jarak L-nya ya, tinggal hitung saja sekarang. Nah, berarti kita bisa cari X-nya. X-nya berapa? Yaitu 8 kali X-nya itu 8 kali T-nya 2,8 sekon ya. Jadi kita bisa dapatkan selanjutnya yaitu tadi 5T sama dengan 14 sehingga T-nya sama dengan 2,8 sekon. Selanjutnya kita bisa dapatkan X-nya sama dengan 8T kan? Sama dengan 22,4 meter. Tinggal hitung aja 8 kalikan 2,8 ya. 16 ditambah 8 kali 8 6,4 gitu ya. Jadi 22,4. Y-nya juga seperti itu. Nanti L-nya itu adalah X dibagi kosinus 45 derajat. Atau kosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Kalau dibalik jadi X kalikan akar 2. Ya. Jadi hasilnya 22,4
akar 2 meter. Nah itu menyelesaikannya demikian gitu ya. Cara yang lain juga boleh, atau tadi itu ya, G-nya negatif, V0-nya untuk arah G-nya positif boleh juga ya. Arah ke atas positif, arah ke bawah negatif, boleh, hasilnya sama. Oke, nomor 4. Nah, ini. Nomor 4. Nah, ini seorang bungee jumper diikatkan pada salah satu ujung tali elastis. Ujung satunya disambungkan ke jembatan yang tinggi. Dan bungee jumper tersebut melompat dari jembatan itu dari keadaan diam. Masanya M, panjang tali pada saat kendur L, konstanta elastisitas K, percepatan gravitasi G. Berapa panjang akhir tali pada saat jumper ini berhenti sesaat? Ya, nyatakan dalam L, M, G, dan K. Nah, kira-kira pakai apa ini? Yang paling memudahkan. Ya, jadi Gerak jatuh bebas digabungkan dengan elastisitas apa ini? Tahu lah. ya, Bukan ya? ya, betul. Tapi konsepnya apakah pakai hukum Newton? Pakai apa yang enak? Kira-kira bagaimana? Jadi sebagai bayangan ya, sebagai bayangan bahwa ini sifatnya seperti pegas, mengikuti kumpul gitu ya, tali gitu ya. Jadi kalau tali itu ini diikatkan terus ditarik gitu ya, dengan gaya F, itu tadinya panjangnya L ya. Kalau di ini ditarik itu dia akan bertambah panjang. Nah ini tambah panjangnya adalah delta L gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan elastisitas itu adalah F dengan K kalikan delta E. Sama saja dengan kalau pegas itu ya, pegas ditarik dengan gaya F itu keketnya F dengan KX ya. Nah, K kalikan delta X atau ini ya, kalau tambah panjangnya X gitu ya. F dan KX atau F dan K kalikan delta X ya. Sama sifatnya itu ya. Untuk delta L yang kecil ya. Untuk delta L yang kecil itu sama sifatnya ya, yaitu mengikuti hukum Hooke. Ya. Nah, material seperti ini itu di zat padat juga ada ya untuk pergeseran, untuk keregangan yang sangat kecil itu berlaku hukum Hooke ya. Itu berarti bahwa kalau tali itu ditarik gitu ya, dia bertambah panjang. Kita menariknya itu kan berarti menarik dengan gaya F gitu ya, ditarik. Kita mengeluarkan tenaga, energi ya, melakukan kerja. Itu hasilnya menjadi apa? Ini sebenarnya persis sama dengan kalau pegas ditarik sejauh X gitu ya. Ditarik sejauh X,
maka kita melakukan kerja dan ininya apa namanya? Ada energi potensial yang tersimpan pada sistem itu. Nah, jadi di sini ada energi potensial yang tersimpan pada sistem Banggi Jumper ini ya. Hanya saja nanti dengan adanya gesekan ada ini ya, itu nanti teredam sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwa prosesnya seperti ini kira-kira ya. Dia loncat, terus bergerak. Nah, pada suatu saat di sini sudah mencapai panjang talinya ya. Nah, ini masih belum teregang ini ya, masih kendor sebetulnya ya. Masih belum tertarik gitu ya. Jadi masih kendur. Masih kendor di sini. Jadi belum ada tegangan talinya, belum ada ya. Tegangan talinya belum ada. Tapi dia bergerak terus ke bawah. Jadi dari atas sampai L ini, ya, ini ada perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Ya. Nah, jadi dari sini ada perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian dia bergerak terus tambah lambat tapi ya. Tambah lambat akhirnya berhenti. Nah, kalau di sini energi potensial gravitasi ini kebalikan dari sini ke sini itu ada perpindahan energi kinetik menjadi energi potensial tali. Energi potensial tali. Jadi kita bisa lihat, oh tidak hanya energi potensial juga ya. Energi kinetik menjadi potensial energi kinetik ditambah ada energi potensialnya juga ini ya, yang berkurang. Turun sejauh X ini ya. Ada penurunan energi potensial. Kalau ini energi potensial gravitasi yang pertama, ini potensial gravitasi yang kedua ya. Jadi secara Ini maaf Pak, standar ngukurnya dari atas itu ya Pak ya, titik nolnya. bisa dari atas gitu. Yang paling mudah dari atas ya. Di sini bagus ini ya. Ini energi potensial sama dengan 0 ya. Di sini energi potensial sama dengan 0 ya. Berarti dari mulanya energi potensial sama dengan 0 sampai akhirnya di sini berhenti sejenak gitu ya. Energi potensialnya turun sebesar mgl tambah x ya. Energi potensial gravitasi gitu ya. Dari keseluruhan ini ya, turun sebesar m g l ya tambah x. Sebaliknya energi potensial tali naik sebesar setengah kx kuadrat ini ya, sama-sama di potensial pegas ini. Jadi persamaannya minus mg lx
L tambah X itu sama dia setengah KX kuadrat. Ya. Jadi berarti turunnya energi potensial gravitasi itu dikompensasi dengan naiknya energi potensial tali. Nah, itu jadi tinggal kita masukkan sekarang. Mg L plus X sama dengan setengah KX kuadrat gitu. Jadi tinggal diselesaikan ini. Nah, kita bisa dapatkan di sini kalau di kutak-katik gitu ya, ini ada persamaan kuadrat kan jadinya X kuadrat, nanti diperiksa juga ya, dikurangi dua Mg, ini duanya ke sana ya, per K X kurangi 2 Mg L L per K per K sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Ada persamaan kuadrat dalam X, maka X-nya bisa dicari ya. X1, 2 ya cari pakai rumus ABC. Kita dapatkan gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan kira-kira hasilnya itu ya X1, 2 dengan minus B Mg per K plus minus akar B kuadrat Mg per K kuadrat minus 4AC gitu ya. Jadi plus 2 MgL per K. Nanti kita dapatkan X-nya itu yang plusnya ya. Mg per K plus yang plusnya ya. Karena harus positif. Kalau yang dikurangi itu hasilnya negatif ya. Kalau di sini kan Mg plus K ya. Kalau ini Mg per K kuadrat ya, yang ini ya. Berarti kalau X1-nya yang plus, X2-nya yang minus ya. Yang minusnya itu dapatnya negatif ya. Salah berarti itu ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi yang hasilnya yang ini ya. Sama dengan Mg per K kuadrat plus 2MgL per K. Nah, jadi kita pakainya nggak pakai hukum Newton ya, dan tidak pakai tadi gerak itu ya, pakainya Berarti perubahan energi energi. mekanik. Ya. Tapi kok ini ya Pak ya, energi kinetiknya kok nggak muncul ya, padahal kan dia Kan bergerak. kita lihatnya awal dan akhir saja. Ini diam, ini diam. Diam sejenak, berhenti sejenak. Jadi energi kinetiknya tadi itu ya, di proses yang ini, proses yang ini ya, dari gambar 2 ke 3 itu ada perubahan energi kinetik dan energi potensial gravitasinya menjadi energi potensial tali semuanya. Jadi energi kinetiknya habis, ya, habis di situ. Sehingga kita tidak perlu
menghitung energi kinetiknya gitu ya. Ya, tergantung posisi awal, posisi Ya, akhir aja ya jadi kita energi. lihat ya, itu mudahnya pakai konsep kerja energi itu demikian. Kita bisa membandingkan awal dan akhirnya saja. Tengah-tengahnya mau bagaimana geraknya itu ya, energi, ada energi kinetiknya, enggak apa-apa gitu ya. Tapi di sini asumsinya ideal ya, jadi tidak ada energi mekanik yang hilang karena gesekan ya. Kalau kenyataannya nanti dia kan Gesekan akan udara. ada gesekan udara, kemudian ada talinya juga kan tidak akan elastis betul juga gitu ya, sehingga nanti dia itu naik lagi tapi nggak akan sampai ke tempat semula, itu naik lagi paling juga ke sini, terus jadi geraknya itu jadi itu ya apa namanya, Gerak tambah harmonis. amplitudenya tambah kecil itu nanti Teredamnya. teredam, nanti gerak harmonis teredam nanti itu. Jadi kan itu ya, kalau kita lihat orang yang ini ya di video-video yang loncat itu terus naik lagi kan, naik lagi sampai talinya sampai kendor lagi kan, itu sampai itu ya, terus turun lagi ya. Nah di situ ada proses kehilangan energi karena gesekan, juga karena tali itu tidak elastis sempurna juga itu ya. Jadi itu diregangkan terus kendor lagi, regangkan, kendor lagi, itu ada energi yang hilang karena perubahan bentuk tali. Ya, di situ ya, talinya juga jadi panas kan. Nah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Cuman ini apa ya, saya belum cari juga sih yang model nomor berapa ini. Nomor 3 ini Pak. Saya pernah lihat di apa pembahasan OSN ini kayak ada model bidang miringnya diuraikan. Tapi coba nanti Oh saya iya, kerjakan. ya bisa saja kita ambil cara misalnya ya, karena ada kemudahan juga, yaitu kita ambil sumbu X-nya ini, Iya, dia miring gitu. sumbu Y-nya ke sana gitu ya. Nah, tapi itu ada kesulitan itu ya. Iya, Nanti Pak. memang Agak ribet malahan. Y-nya nanti Y akhirnya 0 ya. Y awal 0, Y akhirnya 0 gitu ya. Nah, kita apa namanya? Percepatannya itu harus diuraikan. Kan Iya, percepatannya G-nya ke sini ya. Harus diuraikan ke diuraikan. sana dan Iya, dan itu sumbu ya. Y yang betul. Ya, bisa, boleh aja. Hasilnya sama juga gitu ya. Tapi menurut saya yang Lebih mudah yang ini gimana? kayaknya, lebih mudah yang Ya. begini. Tapi coba aja. Ya nanti saya Coba coba Pak. aja. Hasilnya Nanti harus sama. hasilnya gimana? Nanti saya share di grup, siapa tahu Ya, beda. ya. Dicoba aja kalau sumbu X-nya di sini, kemudian sumbu Y-nya sana. Ya, boleh. Iya, siap Pak. Kalau ada soal-soal yang lain, bisa aja di-share di sini. Siap Pak. Ada. Ini tadi saya nyari-nyari juga agak kerepotan beberapa ini. Nanti kalau ada soal-soal yang mirip nanti saya share di grup ya Bapak. Kita bahas bareng. Ya, bisa. Siap, Jadi, Pak. nah ke depan bagaimana? Saya sih mau kasih servis aja ini. Seminggu 2 kali, gak usah lama-lama juga nggak apa-apa itu ya. Soalnya bisa usulan dari peserta sini atau dari saya gitu. Ya Pak, siap. Waktunya bagaimana yang enak? Kalau waktu begini tuh agak notok maghrib Pak. Untung saya nggak sholat. Oh, Kalau yang di ya. Papua Barat. Tapi nggak apa-apa Pak. Maksudnya saya menyesuaikan kawan-kawan yang lain juga. Menyesuaikan waktu Bapak juga. Yang penting Bapak sempat. Kalau nanti kan bulan puasa ya.
Oh iya, Kalau gimana itu? Pak? setelah subuh jam 5:30 WIB, kira-kira gimana? 5:30, 5:30, 7:30. Itu nggak apa-apa juga Sampai sih. jam 7 aja, sampai jam 7. Oh iya. Nggak apa-apa Pak, saya ikut jadwal Bapak saja. Ya mungkin hari Selasa dan yang paling apa ya? Selasa, Sabtu tuh suka banyak acara saya ini. Kita Selasa Jumat. menyesuaikan waktu Bapak saja, nanti Bapak info di grup aja gitu. Oh ya, begitu aja ya. Iya, lebih Jadi nanti fleksibel, kan lebih ini enak. kan direkam ya. Iya, nanti Jadi kan bisa bisa kirim rekamannya. rekaman. Nah, benar Pak. Kadang-kadang gini juga saya putar ulang lagi biar lebih paham. Ya, masih ada pertanyaan? Enggak. Pas Pak. Berat. Ya, kalau tidak ada kita akhiri dulu pertemuan kita. Mungkin nanti Selasa dan itu. Saya juga sudah ini kan karena udah pensiun jadi waktunya tuh luang, nggak ngajar, nggak siap nyiapin. Kalau dulu kan ngajar 2-3 mata kuliah, nyiapin. Iya, nyiapin dulu. Nyiapin. Sekarang nggak ada tugas itu. Jadi Siap, Bapak. ngomong, tapi saya membina ini Olimpiade untuk mahasiswa itu. Olimpiade Fisika. Boleh Kalau gabung sebelumnya Pak. kan jadi juri. Ya? Boleh gabung Pak kalau ada pembinaan begitu. Oh, offline itu sih. Oh, offline. Saya pikir Offline online. Oh, iya. mahasiswa IPB. Kalau Oh, sebelumnya kan saya jadi juri itu. mm. Mulai tahun ini karena sudah pensiun kan nggak jadi juri lagi, jadi boleh membina. Oh iya betul. Siap Pak. Ya lah kalau demikian, terima kasih banyak atas Ya. perhatiannya. Mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat. Dari saya sekian. Terima kasih Bapak Assalamualaikum ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.